Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi tatmimil makarimil akhlaq. Alihi wa ashabihi ma jara qalamut talhisi wal bayani ala safahatil awraq, amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qatalatum fa ahsinu al-qitlata, idza dabahtum fa ahsinu dzibhata, wal yuhidda ahadukum syarafatahu wal yurih dabihatahu. Wa qala lan ustawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'tamane Allah iku kataba netepake sapa Allah al-ihsana ing pira-pira kebagusan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Sungguh Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jadi semua makhluk Allah, ciptaan Allah itu pada kondisi yang baik. Semuanya pada kebaikan. Termasuk kondisi kita sebagai seorang manusia. Maka kita dicipta kadabal ihsan, menetapkan satu kebaikan. Jadi hakikatnya kita itu harusnya menjadi manusia yang baik, karena dalam diri kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kebaikan. Jadi saat manusia itu dalam kondisi baik, memang itulah hakikatnya. Tapi di sisi lain, Nabi juga menyampaikan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya keliru, tempatnya salah, tempatnya gak benar. Nah, jadi saat kita benar, kita baik, itu hakikat. Saat kita keliru, kita salah, itu tempat kita. Jadi berbahagialah kita yang kadang soleh, kadang salah, kadang benar, kadang keliru, karena sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Gak enak bu, uang sing api terus gak enak. Kecuali Nabi Rasul ya. Itu ndak ada. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Lebih parahnya, orang kadang-kadang dalam pikiran itu pun duweni ati krentek rapi. Itu lebih parah. Padahal lagi zikiran. Tapi apapun itu, bahwa kita telah menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kadang apik, kadang buruk. Kadang soleh, kadang salah. Saat kita baik, nah itu rencana Tuhan. Hakikat manusia.
Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Dalam diri kita itu ada kebaikan. Bukti nyata saat seseorang itu sadar melakukan kesalahan, tapi mungkin karena ego, dia tidak mengakui kesalahannya, tapi nurani tidak bisa bohong. Bahwa ini salah, ini keliru, ini tidak benar, ini tidak baik. Ada kekhawatiran, ada ketakutan kalau apa yang dia lakukan itu adalah apa? Kalau yang dia lakukan itu ketahuan gitu. Nah, itu pun bagian dari bibit kebaikan yang Allah tanamkan dalam diri kita. Merupakan bukti nyata bahwa ada kebaikan dalam diri kita. Kita akan selalu dituntut pada kebaikan. Baik pada keluarga, baik pada masyarakat, baik pada bangsa, baik pada negara, bahkan baik kepada agama. Makanya prioritas utama dalam Al-Quran orang baik itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Bukan hanya sarra saja, tapi dharra. Adalah mereka, orang-orang baik itu adalah yang senantiasa memberikan kontribusi, memberikan kebaikan. Baik sarra maupun dharra. Baik dalam keadaan lapang maupun dan sempit, kaya maupun miskin, selalu memberikan kontribusi. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu itu adalah keniscayaan. Nurani itu tidak bisa dibohongi. Walaupun mungkin mata boleh merem, lisan boleh diem, telinga boleh disumpel, tapi nurani itu akan terus bergelora. Itu bukti bahwa ada kebaikan dalam diri seseorang. Karena memang hakikatnya seseorang itu dititipi kebaikan. Hatta seorang penjahat sekalipun, itu lagi rame saya kira. Profesi jambret ya lagi rame. Tapi lepas daripada masalah itu bahwa akan selalu ada kebaikan. Oke lah, bahwa itu adalah salah, itu keliru, itu dosa, itu satu perbuatan maksiat, mencitrai norma, etika, bahkan mungkin apa? Tapi akan selalu dampak kebaikan itu selalu ada. Itu manusia. Di sisi lain, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Saat ini mungkin seseorang lagi baik. Boleh jadi besok tidak baik. Itu lumrah, itu biasa. Artinya kita sudah menjadi sesuai dengan skenario Tuhan. Maka yang perlu kita sadari adalah tetap bersyukur atas apa yang Allah titipkan terhadap kita. Ada sesuatu yang dimiliki oleh kita yang diireni sama orang lain, yaitu orang yang sudah meninggal. Kata Imam Ghazali, kalau kamu dalam keadaan kondisi yang sempit, dalam kondisi down, nggak ada semangat hidup, hampir putus asa, boleh jadi larilah ke kuburan.
Lalu sampaikan kepada orang yang mati itu, wahai kalian yang sudah mati, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, aku memiliki sesuatu yang kamu ingini, yaitu hidup. Jadi selama masih ada kehidupan, selama Allah masih memberikan kesempatan, maka selama itu pula kita selalu berusaha untuk menjadi yang berguna, yang baik, yang soleh, yang bisa memberikan kontribusi untuk kebanyakan orang, bisarro, wadorro. Jadi baik dan buruk itu adalah pergejolakan dalam diri kita. Karena itu bagian dari fasilitas yang ada dalam diri kita. Kadang naik buruknya kita menjadi orang jahat, kadang baik yang mendominasi kita menjadi orang yang soleh. Maka jangan heran saat jenengan itu merasa, aku pengen ibadah terus ya, aku pengen aweh ya, aku pengen tahajud ya, aku pengen baca Quran ya. Nah, itu berarti kebaikannya lagi mendomini. Kadang-kadang kemalasan itu melanda. Mau ngapain malas, zikir malas, baca Quran malas. Dari wong brebes awang-awangan. Karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sedangkan ini babnya adalah bab tentang dzabih, tentang sesembelihan, maka kata Nabi, fa'idha qataltum fa'aksinu al-qitlata. Maka fa'idha qataltum, maka tatkalane mateni sapa sira kabeh, fa'aksinu maka bagusna sapa sira kabeh al-qitlata ing mateni. Saat bunuh pun dalam kondisi yang terbaik, tidak membabi buta. Kan kadang kita menemukan hama, yo kadang tikus, yo kadang ular, kadang kalajengking, macam-macam. Ya, perlu kita bunuh itu karena membahayakan. Tapi vaksinul kitlata sing apik ngono. Sing teratur. Jangan puaskan semua amarahmu. Puaskan semua amarahmu. Karena yang kedua kata Allah setelah memberikan kontribusi, wal qadiminal ghaid. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Kadang-kadang ya jengkel, Bu. Hama-hama itu ya jengkel teman. Tapi kata Nabi, fa'aksinul kitlat. Singap. Wa idza dzabhtum lan nalikane nyembelih sapa sira kabeh fa'aksinu maka bagusna sapa sira kabeh al-adzibhata ing nyembelih. Saat menyembelih pun harus dengan cara yang terbaik. Ini menggunakan kalimatnya menggunakan kalimatnya hasanah. Fa idza qataltum fa'aksinu wa idza dzabhtum fa'aksinu. Ihsan, hasan. Ingat bahwa Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada 5 kalimat baik. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 soleh. Semuanya bermakna baik. Bagus, baik. Cuman kenapa kok beda bahasa dengan satu makna? Tentu ada maksudnya. Kalau khair itu dominan baik secara fisik. Khair itu
baik secara fisik, dominan gitu loh. Makanya ketika ditanya kaifa haluk, alhamdulillah ana khair, ana thayyib. Itu ada apa? Fisik, ada sifat. Karena nanti di tingkat yang kedua, khair itu adalah tentang sifat. Baik secara fisik berarti sehat, thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib. Sebab makan itu untuk kesehatan, Bu. Kulu silakan kalian makan mimma fil ardi, dari sebagian bumi ini, halalan thayyiba. Dengan cara yang halal dan baik. Berarti yang bisa menyehatkan. Yang halal belum tentu baik masalahnya. Itu yang jadi persoalan. Makanya Quran itu dengan jelas mengatakan halalan thayyiba, yang halal juga baik, yang bisa menyehatkan. Tidak semua yang halal itu baik dan menyehatkan untuk kita. Bagi penderita diabetes mungkin dianjurkan untuk tidak makan gula, minum gula, mengkonsumsi gula dan lain sebagainya. Karena itu halal, memang halal, tapi tidak baik. Maka tinggal. Khair itu baik secara sifat. Kalau ma'ruf itu baik secara tingkah. Sudah sehat, sifatnya baik, tingkahnya sopan. Gampangannya ngono. Sehat, badannya baik, pekertinya sopan perilakunya. Thayyib, khair, ma'ruf. Sebagai contoh, wa'ashiruna bil ma'ruf dalam Al-Quran. Dan pergaulilah pasanganmu dengan cara yang terbaik. Perilaku, gitu loh. Gak mentang-mentang sebagai seorang pemimpin saya dewek ngongkon-ngongkon orang dinafkahi, ya, itu bukan ma'ruf namanya. Mempergauli pasangan dengan cara yang buruk itu namanya, tidak dengan ma'ruf. Padahal perintah Qur'annya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Oke, orangnya sudah sehat, sifatnya sudah baik, perilakunya sopan. Hampir semua orang bisa melakukan. Non-muslim pun bisa. Bahkan kesehatan orang non-muslim itu lebih terjamin timbang kita. Ya, karena mereka itu duit, suatu obat sing menyehatkan, suplemen, vitamin, dan lain sebagainya. Tubuh mereka itu lebih sehat. Yuk kadang-kadang ya api, sudah sehat baik sekali. Kadang-kadang bonus diberikan, hadiah sering diberikan. Mereka pun sopan. Artinya baik, sehat, sifat baik, terus sopan, itu bukan penentu. Karena harus ada yang membedakan antara kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu kebaikan di tingkat keempat namanya ihsan. Gampangannya ihsan melakukan kebaikan atas dasar perintah Allah. Cara gampangan ini. Sebab diartikan yang sesungguhnya ya rada rumit. Dan bahkan mungkin jenengan ya rada bahayani dalam ilmu tauhidnya. Sebab kita seakan-akan melihat Allah.
Tapi kalau kita tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Tapi intinya bahwa ihsan ini adalah satu perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah Allah. Tentu ini yang menjadi pembeda antara iman dengan tidak iman. Sama-sama sehat, sama-sama baik, sama-sama sopan. Tapi apakah kebaikannya itu dilakukan karena Allah? Nah, tentu hanya orang yang beriman yang mampu melakukan itu. Makanya ada satu tingkatan kebaikan yang dinamakan ihsan. Jadi semua perilaku yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dilakukan atas dasar perintah Allah, namanya ya ihsan. Nah, kumpulan dari 4 kebaikan ini, sehat fisiknya, sifatnya, sopan prilakune, iman awake dhewe, kabeh kowe mau disebut soleh. Makanya Bu, jenengan kan selalu ambil jalan pintas ketika berdoa. Ya Allah, jadikan putra putriku soleh solehah. Karena kalimat soleh itu mewakili 4 kebaikan yang disebutkan tadi. Jenengan tentu pengen duwe anak sing sehat. Orang mung sehat tok, tapi juga sifatnya baik. Penuh cinta, penuh kasih sayang, pengertian. Tidak cukup sampai di situ, hanya sebatas kebaikan dalam pola pikirnya, tapi juga santun perilakunya. Ditimbali dalam nggih. Itu baik. Dan bukan hanya sampai di sana, ternyata dia pun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti bahwa la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Kabeh kebaikan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya, bekti. Ya. Itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga gejolak dari sisi manusianya itu akan terkikis. Ketika kita melakukan satu perintah atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka semuanya itu dikalahkan. Contoh, ada seorang anak yang bakti sama orang tuanya. Lalu ditanya, kenapa kamu itu berbakti sama orang tua? Ya karena dia orang tuaku. Siapa lagi kalau bukan saya yang berbakti kepadanya? Aku harus baik sama dia. Karena dari dulu dia itu yang menyayangiku, mencintaiku, yang membesarkanku, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ini yang dilakukan, maka siap-siaplah mendapatkan kekecewaan yang luar biasa ketika terjadi kesalahpahaman. Itu pasti kecewa. Seorang anak pasti akan kecewa ketika orang tuanya itu lebih memihak kepada anak yang lain, padahal kita yang lebih berbakti kepadanya. Alasannya sederhana, karena dia berbakti kepada orang tua itu atas dasar dia sebagai sosok seorang anak. Tapi lain cerita, ketika seorang anak itu bekteni marang wong tuane atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kepentingan lain. Mau disayang, mau tidak, mau diakui, mau enggak, mau dianggap oporat.
Itu bukan urusanku. Urusanku perintah Gusti Allah, wabil walidaini ihsana. Aku kudu gawe apik marang wong tuaku. Selesai. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh seorang anak, dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan pernah terdikte atas kebijakan yang dikeluarkan oleh orang tuanya yang tidak berpihak kepadanya. Karena alasannya sederhana. Perintah Allah cuma sampai wabil walidaini ihsana, titik, selesai. Apapun yang terjadi, hatta dia seorang non-muslim sekalipun, aku tetap harus berbakti kepada orang tuaku. Nah, tentu dari sisi sosial ya. Jadi kongkon keluar dari Islam, kon murtad ya nggak boleh. Makanya doa kita sebagai orang tua, sebagai guru terhadap murid, itu selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar anaknya sehat, anaknya punya sifat baik, anaknya perilaku yang duweni perilaku sing apik, tapi dia juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut soleh. Kita lanjut. Faida dzabhtum, maka tatkala nyembelih sapa sira kabeh, vaksinu maka gawe bagus sapa sira kabeh adzibhata ing nyembelih sing apik. Cara nyembelih sing apik. Caranya bagaimana supaya sesembelihan itu dengan cara yang baik? Wal yuhidda, gawe landhep sapa hadikum salah suwijine sira kabeh apa sing kudu dilandhepi sarfataku ing ladine. Ladine kudu diasasi ben sekali jas itu mati. Wal yurih lan gawe gampang gabi fatahu saat proses penyembelihan. Bayangkan ketika ladine pesoknya itu tumpul, songos kan itu menyakitkan gitu loh. Ya, itu menyakitkan. Bahkan hebatnya syariat Islam itu seperti itu. Hebatnya syariat. Bahkan saat kita eksekusi, sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diperbolehkan, itu pun dengan cara yang terbaik. Halal, gitu loh. Ayam halal. Tapi bukan berarti pentumpet, sementing mati, goreng. Enggak, Bu. Faidha dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Yang terbaik penyembelihan itu minimal ya caranya itu wal yuhidda ahadukum syarfatahu sing landhep. Terus aja di apa nggoroke aja di bolan baleni wal yurih dabihatahu. Usahakan sekali pes itu ngomong di bojo-bojomu, Bu. Telepon. Sebentar lagi itu mau masuk bulan suci Ramadan. Akeh wong apa? Mempersiapkan untuk menu buka puasa, kadang-kadang beli ayam, beli pitis, macam-macam. Boleh sing saya dan dipermudah, pokoknya sing landhep lah dan sekali jas langsung. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha nyegah sapa Nabi anil khadfi saking nyamplong Bu. Nyamplong balang pakai watu, melempar pakai batu. Napel.
melempar batu. Itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Saat orang berburu itu pakai batu disamplong, enggak boleh. Wa yaqulu lan dawuh sapa nabi, innaha karena sesungguhnya nyamplong mau latasidu saidan, itu tidak bisa mikenani buruan. Ya. Wala tangki aduan. Lan orang nyatoni ing musuh, para bisa membunuh musuh. Walakinnaha lan tetapi ne nyamplong mau ikut taksiru sinna wataf qaul aini, cuma bisa gawe untuk pecah mata picek. Bahkan dalam kondisi berburu pun Nabi melarang orang untuk sakar PDW. Berburu ya harus sesuai dengan kaidah. Saiki ana senapan angin kan. Sekali jedar kan, bisa langsung jatuh mati. Artinya tidak bikin sakit. Orang nyiksa maksudnya. Tapi nek disamplong nandase puyeng itu menyakitkan, nyiksa, mendolimi. Sedangkan kezoliman itu haram hukumnya, dilarang oleh agama. Sehingga bukan hanya kezoliman manusia yang dilakukan terhadap orang lain, bahkan kita pun dilarang untuk mendolimi diri sendiri. Bu, jenengan dua kapasitas, Bu. Maka jangan dolimi dirimu sendiri. Ora usah sok jadi Wonder Woman, Bu. Kalian punya batasan. Kalau memang lagi secapek-capeknya istirahat, Bu. Jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri. Karena dua ini batasan. Harus sok kuat, sok hebat. Karena memang Allah memberikan batasan terhadap diri kita. Makanya nek ngantuk turu, Bu. Tidur. Kalau capek istirahat. Supaya apa? Supaya staminanya itu bisa pulih kembali. Jangan paksakan diri. Kalau diporsir, sesemaput, Bu. Ngantuk, tidur, lapar, makan, capek, istirahat. Itu Quran, Bu. Perintah Quran. Karena tidur itu adalah perkara yang sangat serius dalam diri kita. Makanya, karena itu adalah persoalan yang serius, Quran pun membahas tentang tidur, Bu. Tidur itu penting. Bayangkan jenengan ora turu seminggu. Plonga-plongo, Bu. Sematane pecicilan. Gak kuat. Lemes Pak Ustaz. Ya lemes. Kalau sudah nyampe batasnya, maka berhenti. Jangan paksakan diri. At-targhibu minadz dabhi li ghairillah wa min tarkit tasmiyati. Utawi kiku anda memberikan motivasi, menyampaikan kabar gembira, minad zahabi saking nyembelih. At-targhibu utawi kiku targhib meden-medeni memberikan ancaman min dzabhi li ghairillah saking nyembelih karena liyane Allah. Wa min tarkit tasmiyati
saking ninggal maca bismillah. Larangan menyembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah, bukan karena Allah, dan tidak mengucapkan bismillah. Qala Allah Ta'ala, wa la taqulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wala tangkulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh mimma saking barang lam yudhkar kang ora disebut ismullahi apa asmane Allah alaihi ing atase mak wa innahu setuhune mak iku lafisqun iku yakti perbuatan fasik. Kata Allah, jangan kamu itu memakan binatang-binatang yang tidak sempat nama Allah disebutkan ketika disembelih. Karena sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah sesuatu kefasikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussu ala tasmiyati wa yaqulu la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Yahussu nganjurake ala tasmiyati ing atase maca bismillah wa yaqulu lan dawuh sapa nabi la'anang lanati sapa Allah Gusti Allah man ing wong dhaba kang nyembelih sapa man li ghairillah karena liyane Allah. Maca bismillah. Walaupun dalam satu pendapat mengatakan kalau kita itu adalah orang yang beriman, tanpa bismillah pun halal tetap. Nyembelih tanpa bismillah pun tetap halal. Asal kita beriman. Tapi dianjurkan yahussu ala tasmiyati, tetap kudu maca bismillah. Sebab Gusti Allah nglaknati wong sing nyembelih bukan karena Allah. At-targhibu minal udhiyati wa targhibu min tarkiha ma'al qudrati wa min ba'ijil diha. Utawi kiku andemenake memberikan motivasi minal udhiyati saking kurban wa targhibu lan meden-medeni memberikan ancaman min tarkiha saking ninggal udhiyah, ninggal kurban ma'al qudrati sertane kuwasa sajane yo mampu. Ya, sajane yo mampu tapi kok ditinggal. Wa min ba'i lan saking ngadol jildiha kulite sesembelihan kurban. Wa an Zaid bin Arqam lan den critakake saking Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matur sapa sahabate Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ma hadhil adahi, kurban itu apa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kurban itu apa? Untuk apa kurban itu? Qala, jawab sapa Nabi, sunnatu abikum Ibrahim, ini sunnah bapak kalian yaitu Ibrahim alaihi salam. Qalu fama lana fiha, terus bagian kami itu apa? Ya Rasulullah, qala, jawab bikulli sakratin hasanatun, setiap rambut itu kebaikan. Setiap rambut itu kebaikan. Makanya Bu ada syariat yang menganjurkan kita, ada satu pemahaman, apalagi ketika jenengan mau korban itu kan masuk dari tanggal 1 Dzulhijjah itu dilarang motong-motong Bu. Ya. Dilarang motong kuku, dilarang motong rambut, dilarang motong semacam-macam.
Karena apa? Karena masuk di tanggal itu sudah ditulis kebaikan. Sepanjang apa, sebanyak apa yang ada di organ tubuhmu, maka sebanyak itu pula kebaikan yang akan kalian terima. Saat jenengan kurban, tidak boleh Bu, makruh hukumnya. Motong rambut, motong kuku, motong anggota badan, nyukur kumis, nyukur macam-macam, itu tidak boleh, makruh. Karena apa? Bikulli syaratin hasanatun. Setiap rambut itu kebaikan. Kalau fasufu, terus wulune piye? Dari sahabat, wulune piye? Kala Nabi pun menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Dan setiap rambut dari bulu itu hasanatun, tetap kebagusan. Aja dicukur. Nyukur yang kobar bar kurban. Nah ini minimal gue bekal. Sebentar lagi masuk Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minimal duweni ilmu lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan la'ana yudhiya falam yudhi fala yahdur musallana. Ancaman Bu. Kata Nabi, man wajada sa'atan, barang siapa yang menemukan kondisinya dalam kondisi lapang, ya, kondisi mampu, sugih, duwe bondo, yona sempet, ada kesempatan, tapi laan yudhhiya, ternyata dia tidak melakukan kurban. Duitnya akeh, gajinya gede, ya, kebutuhan wis kecukupan, tapi ora kurban. Falam yudhhi fala yahduru musallana. Tapi ternyata falam yudhhi, dia itu tidak berkurban. Fala yahdur, maka jangan hadir. Ya, jangan hadir musallana, di tempat sholat kami. Orang yang punya kelapangan, yang mampu, yang bisa, punya kesempatan untuk melakukan korban, tapi dia meninggalkan korban, falam yudhhi, dia tidak berkorban, fala yahdur musallana. Makanya di mazhab Imam Malik itu wajib Bu. Kalau kita kan sunnah, ya, kita kan sunnah. Di mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah gitu loh. Sunnah sing mendekati wajib. Tapi ini Imam Malik wajib hukumnya. Setiap tahun kudu kurban. Mau nggak mau. Alasannya sederhana. Karena untuk menunjukkan seberapa kuat pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awi cilik, anak kecil pun nggak bisa apa-apa, tapi Allah jadikan seorang ibu duwe susu laban, duwe susu sing iso gawe bayi ke sehat. Normalnya kan anak kecil nggak bisa apa-apa, ya harusnya mati. Tapi di rumah itu bentuknya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah.
Karena Allah pun tahu karakter manusia itu punya ambisi yang besar. Anak kecil itu pun mau belajar untuk berdiri. Ya wong tua sing nitah. Akhirnya iso mlaku. Bar mlaku iso mlayu. Bar iso mlayu kenal panganan, makan apa bae. Kalau dulu itu dikasih makan nangis, bayi kan umumnya ngono Bu, ketika imam nangis, moh-moh. Tapi kan orang tua tetap makso. Di apa? Cara berbes ke dijejel-jejel nang. Ben maem. Barang gede ngerti kebutuhan. Kalau dulu dikasih makan itu nangis, sekarang nggak bisa makan, nangis. Diwolak-walik. Ya itulah dunia Bu, dunia kayak wolak-walik. Yo jangan terlalu gumun ning alam dunia Bu. Ojo terlalu gumun urip ning alam dunia. Kabeh ki anak garisane dhewe-dhewe. Yo ojo ngire. Ngiri itu perbuatan yang sia-sia Bu. Sekuat apapun dirimu itu ngiri, kalau memang bukan rizki, orang bakal marani Bu. Buang rasa iri itu. Mulai kemanfaatnya iri itu. Ojo kiri. Man wajada sa'atan li ayyudahya falam yudahhi fala yahdur musallana. Ketika ada seseorang yang mampu untuk melaksanakan kurban, tapi dia meninggalkan itu, dia tidak berkurban, fala yahdur musallana. Ojo teko ning musolahku. Cari Kanjeng Nabi. Ngusir secara halus lah ya. Ngusir secara halus. Gue dimeriski, luwih-luwih kok, nggak mau berbagi. Karena memang tujuannya kurban itu adalah berbagi, Bu. Tujuan kurban itu adalah berbagi terhadap orang-orang yang memang minimal wong Islam ke pernah mangan daging lah ya. Semlarat-melarate wong. Tapi nek wong Islam pestine pernah mangan daging minimal saat hari raya kurban. Sebab kue hake fakir miskin gitu loh. Jadi jangan kita terus yang makan daging. Yang di bawah kita nggak pernah makan daging kan kasihan. Ora tahu tempe, ora tempe kangkung. Sius mulak mudeng es ngono terus. Jadi yo pengen mangan sate Bu, tapi orang duit duit. Makanya satu-satunya kesempatan mereka untuk makan sate, makan daging, yo pas hari raya Idul Adha, yaitu hari kurban. Maka wong sing duweni luwih dunyane kudune kurban. Saiki wong korban satu desa Bu, paling wong 10. Satu desa isine 2000 orang. Harusnya luwih harusnya. Tapi memang banyak ya. Sekarang itu sudah lumayan bagus lah ya. Sekarang itu sudah lumayan bagus, sudah baik sekali lah. Manajemennya itu sudah bagus kan. Karena wis luwih Bu. Daging saiki wis luwih. Jadi cara kula saniki mboten nenten wong miskin Bu. Enggak ada orang fakir loh. Ya. Sorry, enggak ada orang fakir, adanya miskin. Sebab
Sing miskin belum tentu fakir. Kalau fakir sudah pasti miskin. Apa bedanya fakir karo miskin? Nah, fakir ki orang dua apa-apa, Bu. Nggak punya kejelasan sama sekali. Tidur kadang-kadang di emperan, di dalan-dalan, mangane sak temune itu fakir. Nek miskin di rumah di motor, Bu, yo tetap miskin. Ya, tetap miskin. Kenapa? Dikatakan miskin karena tidak punya penghasilan tetap, itu miskin. Jadi wong sing ora duweni penghasilan tetap dinamakan miskin. Jenengan berarti bukan fakir miskin, Bu. Duwe penghasilan tetap setiap bulan ini gaji, bukan fakir miskin, Bu. Ya. Tapi kadang-kadang masuknya nih korim utang. Ya, oleh bagian berarti itu. Oleh bagian penerima zakat. Korim maksudnya. Loh kok bisa? Ya iya, masalah gaji 10 juta utangnya 100 juta. Boro-boro apa kerining rekening, kerining dompet. Kurang tak iya. Lalu gaji 10 juta utangnya 100 juta ya. Nutup bunganya yang kurang kan? Kurang. Maksudnya koren. Terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda udhiyati wala udhiyatalah. Dari Kanjeng Nabi, sapa wonge sing adol kulite kurban fala udhiyatalah, maka hakikatnya dia itu belum kurban. Jadi hati-hati, Bu, barangkali saudara-saudara kalian di rumah itu jadi panitia kurban nanti ya, sedelingana. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sapa wonge sing adol, ya, adol kulite kurban fala udhiyata, maka dia belum statusnya belum kurban. Artinya dilarang. Tidak boleh sama sekali, itu tidak boleh. Ya. Kecuali ada boleh, ya, boleh didol, tapi ada syaratnya. Didol oleh, tapi syaratnya berlaku. Di antaranya adalah kelebihan daging. Ya. Jadi kulit gak perlu dibagi karena dagingnya wis luwih. Tapi tidak boleh dijual untuk panitia, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau untuk uang konsumsi, itu pun dilarang, Bu. Tetap kudu dibagi neng sing berhak. Gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang atas nama panitia terus sing ngedel panitia, terus gue tuku rokok, gue tuku kopi, gue tuku, ya enggak boleh, Bu. Berarti itu dimanfaatkan sama pihak panitia. Oleh didol, lagi-lagi boleh dijual, tapi syaratnya tetap harus dibagi sama fakir miskin yang berhak. Atau dilarang juga untuk upah si jagal. Misalkan harga kulit misalkan harganya 200 misal saja harga 200.000. Terus
karena dia itu nggak bisa nyembelih kurban, maka ngongkon wong, tukang jagal lah gampang. Nah, upaya kulite, nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh dijadikan upah bagi jagal. Tetap itu haknya orang yang berhak untuk menerima. Terus apakah hakikat daging kurban itu murni tidak boleh dijual? Tidak juga. Selama itu sudah menjadi bagian dari orang yang menerima, maka ketika kelebihan boleh dijual, Bu, sama orang yang mendapatkan. Misalkan tahun ini desa yang kurban itu hampir separuh orang misalkan. Ya, hampir separuh orang satu desa itu. Kalau 100 orang satu desa, 50 orang kurban, maka tetap luah-luih, orang mungkin ora. Ya. Orang mungkin ora. Jadi banyak banget, saking banyaknya. Satu orang itu mendapatkan misalkan bagian 20 kilo misalnya. 20 kilo ini buat apa? Kan kebanyakan. Gitu loh. Maka oleh ngadol, Bu. Tapi wis dibagi. Panitia tetap nggak boleh, Bu. Nggak boleh ngadol. Atau yang kurban itu memanfaatkan kulitnya untuk menjadikan upah untuk yang jagal. Itu pun tetap tidak boleh. Satu-satunya jalan ketika daging kurban mau dijual, yaitu tadi syarat dan ketentuan itu berlaku. Ora apa? Gak saenake dhewe adol main adol. Timbangane nggo rebutan, timbangane gawe ribut, timbangane mendingan dol bae. Bu, itu bukan salah. Bukan syarat ketentuan yang berlakunya itu tidak seperti itu. Minimal duweni alasan takut itu menjadi barang mubazir. Itu boleh dijual. Tapi ya itu tadi, harga nilai yang dia dapatkan itu harus dibagi pada orang yang berhak untuk menerima. Tidak boleh dijadikan alat transaksi. Mudah-mudahan dapat dipahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafina wa karimina tukhrina maulana Muhammad. Sallim barakallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudifu musidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tughfiruna biha min jami'is sayyid wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syirri wad dhar. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimussalam. Rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإياك صراط نستعين الذين اهدنا أنعمت الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.